Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Demikian juga para teman-teman yang ada di Facebook. Kita bersyukur kita masih mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman pengajaran ini. Lewat ibadah di sini, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, supaya kita dapat mengalami perlindungan dari Tuhan saat zaman semakin mencekam. Sakit penyakit COVID-19 sangat menguasai dunia, sedang terancam seluruhnya. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Uang, harta, kekayaan, jabatan, prestasi apa saja, yang bisa menyelamatkan kita adalah firman pengajaran. Baiklah, saudara-saudara terkasih, kita memulainya dalam Markus pasal 10 ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Inilah perkataan Rasul Petrus, siap untuk meninggalkan segala sesuatu demi untuk mengikut Tuhan. Loh, batu pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan segenap jiwamu. Loh, batu kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kedatangan Yesus ke dunia ini yang bukan untuk kita bangsa kafir, melainkan untuk bangsa Israel. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan, sehingga kita bangsa kafir mendapat kesempatan khususnya untuk menerima roti, yaitu firman pengajaran. Matius pasal 15 ayat 24. Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Inilah kedatangan Tuhan untuk orang Israel. Tetapi jika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan sebagai orang Kristen, sebagai bangsa kafir, maka kita mendapat kesempatan mulai menerima roti, yaitu firman pengajaran. Jadi dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 2 kali pemecahan roti. 2 kali pemecahan roti. Yang pertama Matius 14 ayat 19 sampai 21. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Inilah pemecahan roti yang pertama. Ya, dikatakan 5 roti. Itu artinya Injil tentang keselamatan atau kegerakan Roh Kudus, hujan awal. Sama dengan firman penginjilan untuk memanggil orang-orang berdosa supaya percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. Kisah Para Rasul 13, Kisah Para Rasul 13 ayat 46 sampai ayat 47. Ayat 46 sampai ayat 47. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan dahulu. Harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Inilah
tujuannya adalah, firman ini tujuannya adalah untuk bangsa Israel. Untuk orang-orang Israel sebenarnya. Mulai diberitakan dari Yerusalem, ditolak dari Yerusalem, sampai ke Judea, juga ditolak. Sampai ke Samaria, juga ditolak. Sampai ke ujung bumi. Sehingga sampailah kepada kita bangsa kafir. Jadi tujuan utama untuk orang Israel. Tetapi mereka menolak. Dari Yerusalem, Samaria, Judea, sampai ke ujung bumi. Sampailah kepada kita bangsa kafir. Jadi segala kekurangan bangsa Israel menjadi kelebihan bagi kita. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh mencintai Allah Israel ini dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Siap meninggalkan segala satu apapun demi untuk mengikuti Allah Israel. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama, pemecahan roti pertama. Pemecahan roti kedua, Matius pasal 15 ayat 34 sampai 38. Matius pasal 15 ayat 34 sampai ayat 38. Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7. Jawab mereka, "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 maksud perempuan dan anak-anak. Inilah pemecahan roti yang kedua. Ya. Jadi dikatakan 7 ikan, 7 roti, dan ada beberapa ikan. 7 roti. 7 roti. 7 roti. Itu memberitakan firman pengajaran yang benar. Sama dengan kesempurnaan. Jadi 7 roti, ya, itu tentang kesempurnaan. Untuk memulihkan, mengkualitaskan orang-orang yang sudah diselamatkan. Selamat dan disempurnakan. Sampai bisa menjadi mempelai perempuan Kristus. Jadi banyak nanti yang dipanggil, maka sedikit yang terpilih. Sedikit yang terpilih. Banyak terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Jadi firman penginjilan 5.000 orang yang menerima, yang makan roti. Firman pengajaran 4.000 orang. 4.000 orang. Jadi ketika firman penginjilan jumlahnya banyak 5.000. Masuk firman pengajaran 7 roti. Firman penyempurnaan, angka 7 gambaran sempurna. Firman penyempurnaan. Orang berkurang menerimanya karena mempertahankan daging, tidak mau disempurnakan. Jadi 5.000 orang, 4.000 orang. Arahnya Matius pasal 24, Matius pasal 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi nanti dari timur terus ke barat, sehingga terjadilah sama dengan terjadi dulu kegerakan cahaya Injil kemuliaan. Harus terjadi dulu kegerakan Injil kemuliaan. Baru kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi
Firman itu dari timur terus ke barat. Ya. Sampai tadi dari Yerusalem ke ujung bumi. Ini dari ujung bumi kembali ke Samaria, ke Judea, sampai ke Israel. Itu arahnya. Begitu arahnya. Kembali lagi dia. Itulah firman pengajaran, kegerakan cahaya Injil kemuliaan. Baru Yesus datang yang kali kedua. Jadi di antara pemecahan roti pertama sampai dengan pemecahan roti kedua, itu terselip ada 3 cerita yang menunjukkan kerusakan gereja Tuhan atau kerusakan manusia. Jadi kita harus masuk kepada firman penginjilan, baru lanjut kepada firman pengajaran. Tujuannya untuk menghadapi 3 hal: kerusakan atau kemerosotan. Itu tujuannya. Terima firman penginjilan dan terima firman pengajaran. Untuk menghadapi 3 kerusakan atau kemerosotan. Kerusakan yang pertama, Matius 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Matius 15 ayat 8 sampai 10. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Ini kerusakan yang pertama. Ialah kerusakan hati. Mulut, bibir memuliakan Tuhan, tapi hati jauh daripada Tuhan. Menolak Tuhan. Ini disebut berisi 7 kejahatan dan kenajisan. Bukan berisi 7 roti. Bukan berisi 7 roti. Melainkan 7 kejahatan dan kenajisan. Dan prasangka buruk. Inilah yang dimiliki hati orang Israel. Prasangka buruk. Akibatnya, bagian A, hatinya kosong dari firman dan kasih. Kosong. B, bagian B, ibadah pelayanan mereka ditolak oleh Tuhan. Sia-sia kata Tuhan. Apa ibadah yang ditolak? Yaitu hatinya kotor. Itu ibadah yang ditolak Tuhan. Sia-sia. Matius 15 ayat 3 dan ayat yang ke-7. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Inilah ibadah yang ditolak. Jadi jangan ibadah itu atau firman Allah itu dicampur-campur dengan adat istiadat nenek moyang. Tuhan sangat marah. Tidak setuju kalau firman itu dicampur-campur dengan adat istiadat nenek moyang. Sehingga prakteknya itulah yang disebut ibadah yang munafik. Ibadah munafik. Munafik artinya pura-pura berbuat baik untuk menutupi dosanya. Inilah ibadah yang ditolak oleh Tuhan. Ya, ditolak oleh Tuhan. Adat istiadat dicampur dengan firman Allah. Sehingga menjadi seperti Judas. Sama dengan pencuri. Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Yohanes pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6.
Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Inilah kemunafikan. Pura-pura baik, padahal hatinya pencuri. Judas. Jadi saudaraku, kita harus menerima dulu firman Allah. Harus firman Allah dulu kita terima. Yaitu 7 roti. Untuk menyucikan hati. Supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus lebih dulu menerima firman. Firman Allah harus kita terima. Itulah 7 roti untuk menyucikan hati kita. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat 13. Ibrani pasal 4 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Inilah firman Allah. Pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kita terima, terjadi penyucian, terjadi pembaharuan. Tajam pertama untuk menyucikan hidup kita. Tajam kedua untuk membaharui kehidupan kita. Sehingga ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Jadi harus dalam penyucian dulu. Baru kita dibaharui. Sehingga ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Contoh Maria dan Marta. Nah, kita lihat dulu contoh Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38. Lukas pasal 10 ayat yang ke-38. Lukas 10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Inilah Marta ya, dan Maria. Ayat 39-nya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Inilah mendengarkan perkataan. Jadi perkataan Tuhan didengarkan oleh Maria. Maria yang mendengarkan. Artinya Maria sama dengan disucikan. Itu kalau kita mendengar perkataan Tuhan. Firman pengajaran. Tajam pertama menyucikan, tajam kedua membaharui. Maria disucikan. Ayat 42-nya. Kita lihat ayat 42-nya. Pasal 10 tadi. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Inilah pelayanan yang terbaik, kata Tuhan. Kata firman. Jadi duduk dulu. Mau hamba Tuhan maupun anak Tuhan. Duduk dulu. Baru Tuhan katakan. Memilih tempat yang terbaik. Itu kata Tuhan. Memilih tempat yang terbaik. Jadi siapapun dia. Mau hamba Tuhan maupun anak Tuhan. Harus duduk dulu. Mendengarkan firman. Itulah firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Untuk menyucikan kita dan membaharui kita. Baru dikatakan kita memilih tempat yang terbaik. Itu kata Tuhan.
Itulah kerusakan hati yang pertama. Ya, ini kerusakan hati karena tidak mau mendengar firman, tidak serius, ya, dicampur-campur dengan adat istiadat, sehingga bibir memuliakan Tuhan, hati jauh dari Tuhan. Ini kerusakan pertama. Kerusakan yang kedua, kita lihat Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ini kerusakan yang kedua. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Nah, biar jelas. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini kerusakan yang kedua. Tabiat. Nah, ini ya, tabiat. Inilah tabiat bangsa kafir. Yaitu tabiat anjing. Itu dikatakan Tuhan. Tidak patut roti diberikan yang seharusnya untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Di gambaran bangsa kafir, ya, bertabiat anjing sama dengan menjilat muntah, jatuh bangun dalam dosa, sudah diampuni tetapi selalu lagi berbuat dosa. Inilah tabiat anjing, tabiat bangsa kafir. Jadi dalam nikah, daging jangan berbuat dosa. Anjing disebut juga menjilat borok. Nah, itu borok Lazarus, ya, menjilat borok. Artinya menjilat borok, suka menjelek-jelekkan orang lain, sehingga tidak ada kesempatan untuk memeriksa diri. Tidak ada kesempatan untuk mengkoreksi diri. Selalu menjelek-jelekkan orang lain. Itulah kerusakan kedua. Tabiat rusak. Akibatnya kalau tabiat rusak, Matius 15 ayat 21 sampai ayat 22. Ini akibatnya kalau rusak tabiat tadi. Matius pasal 15 21 sampai 22. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini akibatnya kalau tabiat rusak. Akibatnya rusak nikah. Si ibu tadi datang sendiri, tidak ikut suami. Sementara anaknya kerasukan setan. Berarti nikahnya rusak. Baru rusak lagi buah nikah. Anak kerasukan setan. Ini akibatnya. Kalau tabiat rusak. Contoh itu sama penyaburan benih. Penaburan benih. Ya. Kita tabur benih, tetapi lalang yang tumbuh. Bukan gandum. Diajar dengan firman. Tetapi yang lahir, jemaat lahir Farisi, lahir orang-orang Saduki. Ini contoh penaburan benih. Ini kalau rusak tabiat.
tabiat rusak. Bukan gandum yang tumbuh, melainkan lalang yang tumbuh. Sekarang kita belajar jalan keluarnya. Kita pelajari jalan keluarnya. Ya. Nah, supaya jangan rusak tabiat itu. Nah, kita pelajari jalan keluarnya. Matius pasal 15 ayat 26 sampai 27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Ini jalan keluarnya. Kafir yang digambarkan anjing harus menjilat roti. Harus menjilat roti. Jangan menjilat borok. Jangan menjilat muntah lagi. Sehingga kita disucikan dari anjing menjadi domba. Maka kita bisa ditolong oleh Gembala Agung. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini jalan keluar. Bangsa kafir gambaran anjing harus sungguh-sungguh menjilat roti. Dari setiap firman yang disampaikan, betul-betul kita resap semua, kita terima seperti anjing menjilat roti bersih. Tapi kalau anak-anak makan roti, dan dia berjatuhan. Tapi anjing bangsa kafir harus sungguh-sungguh menjilat sampai bersih. Supaya kita dirubah dari kafir menjadi Israel rohani. Maka kita akan bisa ditolong oleh Gembala Agung. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Ini jalan keluar. Sungguh-sungguh menerima firman pengajaran. Sungguh-sungguh terima sepenuhnya. Supaya kita berubah sedikit demi sedikit. Sampai satu waktu kita menjadi sama seperti Yesus. Ini tujuannya. Jadi firman pengajaran menyempurnakan kita. Firman penginjilan menyelamatkan. Dari Yerusalem ke Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Firman pengajaran dari ujung bumi ke Samaria, ke Judea sampai ke Israel. Ke Yerusalem. Kita disempurnakan. Dari timur sampai ke Eropa, ke barat, memantau sinar dari timur, langsung ke barat sampai ke Yerusalem. Cahaya Injil kemuliaan Tuhan yang mampu untuk menyempurnakan kita. Itu kerusakan yang kedua. Sekarang kerusakan yang ketiga. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Inilah kerusakan yang ketiga. Adalah iman.
iman. Ya, tadi hati. Kedua, tabiat rusak. Ketiga, iman yang rusak. Jadi kerusakan pada iman itu prakteknya adalah bimbang. Itu kalau kerusakan pada iman. Karena bimbang, maka iman bisa menjadi rusak. Itu kerusakan pada iman. Itu kerusakan pada iman. Kedua, kerusakan tabiat. Karena bertabiat kafir. Seperti anjing kembali ke muntah. Yang pertama, kerusakan hati. Bibir memuliakan Tuhan, tapi hati jauh daripada Tuhan. 3 kerusakan. Praktek iman rusak adalah karena bimbang. Bimbang terhadap angin kencang. Nah, itu kebimbangan Petrus. Bimbang terhadap angin kencang. Jadi angin itu ada 2 hal ya tentang angin. Ada 2 hal tentang angin. Angin yang pertama menghadapi masalah. Nah, ini ada masalah. Kalau tidak kuat imannya akan menjadi bimbang. Yang kedua, angin kedua, angin pengajaran palsu. Efesus 4 ayat yang ke-14. Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini angin kedua. Ya. Angin kedua. Itulah angin pengajaran palsu. Jadi ingat, jangan bimbang oleh angin pencobaan. Jangan bimbang. Jika kita bimbang, akibatnya, ini akibat kalau kita bimbang. Pertama, Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Ini kalau kita bimbang. Ini pertama, Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kalau bimbang kena angin-angin pencobaan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini akibatnya. Ya. Mulai tidak tenang hidupnya. Ini kalau bimbang. Ya. Ini akibat pertama. Mulai tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Pelayanan selalu ada gelombang. Tetapi ya, gelombang itu artinya tidak ada ketenangan. Jadi pelayanan ini selalu ada gelombang. Makanya hati-hati. Sebab gelombang itu akan membuat kita tidak tenang. Akan membuat tidak tenang. Itu akibat pertama. Kalau bimbang, maka tidak akan tenang. Akibat kedua, orang bimbang, doanya tidak akan dikenan oleh Tuhan. Jadi kalau orang bimbang, ya, doanya tidak dikenan. Sama dengan putus komunikasi dengan Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Itu kalau bimbang. Jadi bimbang itu nggak pernah tenang. Bagian gelombang laut itu. Tidak pernah tenang. Itulah bimbang. Makanya jangan sekali-kali kita bimbang. Karena angin pencobaan-pencobaan apapun. Ingat saat kita melayani Tuhan. Gelombang tetap ada. Tapi kalau kita bimbang, kita tidak akan mendapat apa-apa. Kita akan terpisah dari Tuhan. Dan doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Itu akibat yang pertama. Dan akibat yang kedua, doa tidak dikenan
putus hubungan dengan Tuhan. Akibat yang ketiga, tenggelam. Ini kalau bimbang akan tenggelam. Artinya merosot. Maka hidupnya semakin jauh dari Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan. Inilah yang disebut kerusakan iman. Ini akibat daripada bimbang. Setiap orang yang bimbang, arahnya pasti tenggelam. Dan merosot jauh dari Tuhan. Rusak iman. Sekarang kita pelajari jalan keluarnya. Ya, supaya jangan bimbang. Kita belajar jalan keluar. Matius 14 ayat 30 sampai 31. Matius 14 ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini jalan keluarnya. Jangan dibiarkan kalau tenggelam. Ya. Jangan mau kalau kita tenggelam. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Artinya berseru, "Tuhan, tolong aku." Kita harus datang kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Pertolongan Roh Kudus kita minta. Tolong aku Tuhan. Jangan dibiarkan. Jangan mau tenggelam. Jangan mau. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ada Tuhan kita. Mungkin kita nggak sanggup. Karena kita hanya debu tanah. Mungkin kita tidak bisa apa-apa seperti sehelai rambut. Tapi ingat, ada Yesus Tuhan kita. Ada Roh Kudus penolong kita. Jangan menyerah. Jangan mau tenggelam. Tuhan, tolonglah aku. Kata-kata iman. Ya. Tolong aku Tuhan. Ini kata-kata iman. Sama dengan artinya kita mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ulurkan tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menurunkan tangannya dari sorga bagi kita. Ulurkan tangan ke atas. Tolong aku Tuhan. Kata-kata iman. Maka Tuhan akan menurunkan tangannya dari sorga. Untuk menolong kita. Yang penting kita mau mengaku. Kita mau menyerah. Jangan sok hebat. Jangan merasa bisa. Jangan sekali-kali merasa mampu. Saat merosot, saat tenggelam. Jangan pakai akal kekuatan. Menyerah sama Tuhan. Akui kepada Tuhan. Maka Roh Kudus penolong akan menolong kita. Itu kata-kata iman. Jadi kata-kata iman itu artinya percaya. Inilah yang menembusi dari zaman ke zaman. Kata-kata iman ini. Dimulai zaman Abraham. Ya. Kata-kata iman dari Abraham. Kita buktikan dulu. Kejadian pasal 22 ayat yang kelima. Ketika dia disuruh mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Kejadian 22 ayat yang kelima. Ini kata-kata iman. Kata Abraham kepada kedua hambanya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, ini kata-kata iman. Dikatakan kepada hambanya. Ya, budak-budaknya. Kami mau sembahyang sama Ishak. Setelah itu nanti kami kembali. Nah, berarti Ishak nggak mati. Kembali kami nanti. Itu kata-kata iman. Ya, dari Abraham. Kami
akan kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Abraham bertemu dengan Yehova Jireh. Abraham bertemu dengan Yehova Jireh. Ini kata-kata iman dari Abraham. Padahal Ishak harus kau potong, kau jadikan korban di Gunung Moria. Berarti mati di sana. Nanti dia pulang harus sendiri. Tetapi kata-kata iman, kami akan kembali bersama dengan Ishak. Kami akan kembali. Berarti tidak sendiri, bersama dengan Ishak. Kata-kata iman dari Abraham. Sehingga dia ketemu dengan Yehova Jireh. Kita lihat zaman anak Allah. Zaman anak Allah ada kata-kata iman. Ya, zaman Yesus ada kata-kata iman. Markus pasal 7 ayat 28 sampai ayat 29. Markus pasal 7 28 sampai 9. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu," nah, itu kata-kata iman, "pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ini jawaban anak Allah, kata-kata iman. Sakit disembuhkan dan buah nikah dipulihkan oleh Tuhan. Ini oleh kata-kata iman, ya. Kata-kata iman. Itu zaman anak Allah. Sekarang kata-kata iman. Gereja zaman akhir, ya, kata-kata iman. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20. Ini sekarang kata-kata iman. Gereja akhir, ya. Gereja akhir zaman. Wahyu 22 ayat 20. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera." Apa kata gereja Tuhan? Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini kata-kata iman. Gereja zaman akhir, ya. Kata-kata iman zaman akhir. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Artinya kita masuk ke kota mulia, kota Yerusalem baru. Jadi ingat, iman yang rusak, asal ada kata-kata iman, maka semua akan diubahkan oleh roti atau firman pengajaran yang benar. Kita diubahkan sampai kita sempurna. Sampai kita menjadi mempelai perempuan Kristus yang berhak untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Lanjut masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Kita berhak untuk tinggal di kota mulia, kota Yerusalem baru. Asal ada kata-kata iman, terjadi pemulihan. Rusak akan menjadi baik. Bahkan semua bisa menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau menerima perjamuan suci. Kita mau terima perjamuan suci.